Halo Smart People, perkenalkan nama saya Abdullah Karim dan selamat datang di konten terbaru kami, Digilog. Digilog atau digital monolog adalah konten yang akan membahas isu seputar dunia digital. Let's discuss. Di era serba digital ini, banyak sekali hal yang kini menjadi semakin mudah. What? Bayangkan coba, dulu kalau mau dengerin lagu aja harus bela-bela download. Mana internet dulu lemotnya minta ampun. Sekarang mah gampang banget, tinggal dengerin di platform streaming pilihanmu. Tinggal download aplikasi, langganan, dengerin, beres deh. Tapi langganan kan berarti harus bayar ya? Dulu kalau mau dengerin lagu mesti download tapi gratis. Sekarang masa harus bayar? Makin mudah, tapi kok malah makin bikin dompet seret sih? Kalau dipikir-pikir ya, wajar aja sih kita bayar. Namanya juga kemudahan, kita nggak dibikin repot harus cari file yang kita mau. Belum juga kalau filenya itu bener apa enggak. Jadi ya wajar sih, di era serba digital ini kita harus membayar untuk kemudahan tersebut. Tapi apakah dengan model langganan ini justru menghilangkan metode download bebas di internet? Sebenarnya download bebas di internet itu legal nggak sih? Well, kalau dibilang hilang sih sebenarnya enggak ya. Kalau Smart People masih enggan berlangganan ya bisa-bisa aja sih download musik di internet. Tapi ya jangan langsung ngegas gitu ya. Ternyata ya, bisa jadi aktivitas download musik, film, atau bahkan software di internet itu ilegal loh. Kok bisa ya? Ya karena bisa jadi musik yang kita download itu memiliki namanya hak cipta. Jadi kalau kita sering-sering download musik, film, software yang mestinya berbayar tapi kemudian menjadi gratis, itu namanya pembajakan digital. Nah, pembajakan digital ini bukanlah fenomena baru. Dari awal munculnya internet ini hingga sekarang ini, pembajakan digital masih menjadi salah satu isu yang kerap dibahas. Banyak sekali argumen yang mendukung maupun menentang pembajakan digital ini. Sering sekali kita mendengar kalimat, jika ada yang gratis, kenapa harus bayar sih? Menjadi sebuah argumen yang mendukung pembajakan digital. Nggak usah jauh-jauh deh, coba kita lihat di Indonesia. Pembajakan digital itu menjadi suatu hal yang sangat lumrah di Indonesia. Bahkan sampai kepada tahap di mana orang rela membeli suatu hal meski itu adalah hal bajakan. Ingin nggak Smart People sama CD-DVD yang murah-murah? Itu filenya dari pembajakan digital loh. Bahkan praktek ini masih dilakukan hingga sekarang ini dan juga masuk ke dalam ranah toko-toko online. Dari contoh tersebut, ya sebenarnya menunjukkan dua alasan utama mengapa orang memilih untuk membajak. Aksesibilitas dan kemudahan. Dari alasan aksesibilitas, bisa jadi konten yang kita inginkan itu tidak bisa diakses di negara kita. Contoh sederhana deh, drama Korea dan anime dulu kan nggak mudah kita bisa akses di Indonesia. Masa kita harus terbang ke Korea sama Jepang cuma buat nonton kontennya? Dari sini, alasan aksesibilitas muncul. Sebagaimana dengan pembajakan digital, mempermudah orang-orang untuk menikmati konten yang mungkin sulit untuk mereka dapatkan. Dari segi kemudahan, ya pembajakan digital ini mempermudah kita untuk menikmati konten-konten. Dengan modal internet saja, kita bisa menikmati berbagai konten yang sudah ada tersedia di internet. Bahkan kalau orang malas buat download pun, ya bisa dipermudah lagi dengan adanya bisnis-bisnis yang menjual konten-konten bajakan digital tersebut. Meski pembajakan digital ini terkesan mempermudah kita-kita ini yang berada di negara berkembang, bukan berarti hal tersebut membuat pembajakan digital menjadi suatu hal yang legal. Pemerintah di berbagai negara maju sudah mengambil tindakan untuk melawan pembajakan ini. Contohnya saja, pemerintah Jerman melarang warganya untuk mengunduh konten bajakan dan menanggung tanggung jawab membayar kompensasi bagi para pelanggar. Tentu saja hal tersebut dikarenakan adanya hukum yang melindungi produk-produk yang kita konsumsi. Musik, film, software yang kita nikmati sekarang ini kan tidak muncul dengan dirinya sendiri. Para kreator bekerja keras untuk bisa menciptakan suatu hal yang kita sukai. Dan bisa jadi pembajakan digital ini berdampak negatif kepada mereka. Simpelnya ya pembajakan digital ini yang mencuri. Untungnya di era digital ini yang dulu susah untuk kita akses kini menjadi semakin mudah. Jasa dari platform streaming zaman sekarang ini berusaha untuk memberikan akses dan kemudahan kepada para pengguna untuk bisa menikmati konten-konten yang mereka sediakan dengan harga yang relatif murah. Meski demikian, pembajakan digital tidak akan 100% musnah dari muka dunia ini.
perlu kita sadari bahwa masih banyak sekali orang yang belum bisa memiliki akses dan kemudahan untuk menikmati konten-konten yang mereka inginkan. Namun, perlu kita sadari pula bahwa pembajakan digital bisa merugikan para kreator dan hak cipta yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Maka dari itu, kita harus lebih bijak dan sadar akan hak cipta dan tidak melakukan tindakan pembajakan digital. Awas, jangan sampai melakukan pembajakan digital.